Bertemu lagi dengan video dari Matemanesos bersama saya Henry Yantoli. Pada video ini kita akan membahas tentang iterasi Gauss-Seidel untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Video ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, iterasi Gauss-Seidel, kemudian ada contoh soal, dan ada latihan soal. Iterasi Gauss-Seidel. Iterasi Gauss-Seidel dinamakan dari Carl Friedrich Gauss dan Philipp Louis von Seidel. Merupakan salah satu cara iteratif penyelesaian sistem persamaan linear. Iterasi Gauss-Seidel bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dengan sejumlah n persamaan dan sejumlah n variabel yang belum diketahui nilainya. Misalnya kita diberikan sistem persamaan linear 6x1 tambah x2 tambah 3x3 sama dengan 23, 2x1 tambah 8x2 tambah 4x3 sama dengan 6, x1 tambah 2x2 tambah 9x3 sama dengan 19. Sistem persamaan linear ini mempunyai 3 buah persamaan dan mempunyai 3 buah variabel, yaitu x1, x2, dan x3. Ini adalah contoh persamaan linear di mana jumlah persamaan dan jumlah variabelnya sama, 3 dalam hal ini, dan sistem persamaan linear ini bisa kita selesaikan dengan iterasi Gauss-Seidel. Proses iterasi Gauss-Seidel bisa konvergen dan bisa divergen. Untuk mendapatkan jaminan konvergen, sistem persamaan linear perlu mempunyai diagonal utama yang dominan, di mana nilai absolut koefisien diagonal lebih besar dari jumlah nilai absolut koefisien non-diagonal. Misalnya, ini adalah contoh sistem persamaan linear sebelumnya. Dari sistem persamaan linear ini, diagonal utamanya adalah 6, 8, 9, dan jaminan konvergensi hanya bisa terjadi jika diagonal utamanya ini mempunyai koefisien yang lebih besar daripada jumlah koefisien non-diagonalnya. Misalnya pada persamaan pertama, koefisien diagonal utamanya adalah absolut 6, itu lebih besar dari jumlah dari koefisien x2-nya 1, ditambah dengan koefisien x3-nya 3. Untuk persamaan kedua, koefisien diagonal utamanya adalah 8, itu lebih besar daripada jumlah 2 untuk koefisien x1 ditambah dengan 4 untuk koefisien x3-nya. Dan untuk persamaan ketiga, koefisien diagonal utamanya adalah absolut 9, itu harus lebih besar daripada jumlah koefisien x1, 1, ditambah dengan koefisien x2, 2. Ini adalah contoh sistem persamaan linear yang mempunyai jaminan konvergen jikalau kita hitung menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Algoritma di dalam perhitungan iterasi Gauss-Seidel adalah: pertama, kita diberikan suatu sistem persamaan linear. Misalnya, ini adalah contoh sistem persamaan linear bentuk umumnya yang 3 kali 3, 3 persamaan, dan 3 buah variabel yang belum diketahui. Langkah pertama adalah kita perlu mencek jaminan konvergensi seperti diberikan pada bagian sebelumnya. Kemudian kita mengambil nilai tebakan awal. Misalnya x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, dan x3 sama dengan 0. Nilai tebakan awal ini tidak harus selalu 0, 0, 0, bisa saja angka-angka lain. Kemudian kita masuk ke iterasi ke-1-nya. Pada iterasi ke-1, pertama-tama kita menghitung salah satu nilai variabel memakai nilai tebakan awal. Misalnya, kita akan menghitung variabel untuk x1-nya. Jadi x1-nya untuk mendapatkan variabel nilainya, kita menggunakan persamaan pertama dari sistem persamaan linear ini.
Kita tinggal membalik saja. Jadi persamaan pertamanya adalah A11 kali X1 tambah A12 kali X2 tambah A13 kali X3 sama dengan B1. Untuk mendapatkan X1-nya, kita tinggal menggunakan aljabar untuk membaliknya menjadi X1 sama dengan B1 dikurang A12 kali X2 dikurang A13 kali X3 dibagi dengan A11. Di mana nilai untuk X2-nya mengambil dari nilai tebakan awal, dalam hal ini adalah 0, dan nilai untuk X3-nya juga mengambil dari nilai tebakan awal, dalam hal ini juga 0. Sesudah mendapatkan salah satu nilai variabel, kita menghitung nilai variabel lainnya menggunakan nilai variabel dari iterasi pertama atau ke-1 yang telah kita dapatkan dan nilai tebakan awal untuk variabel yang belum diketahui. Untuk misalnya kita menghitung X2 sekarang. Untuk menghitung X2, kita menggunakan persamaan kedua, tinggal kita balik juga sama X2 sama dengan B2 dikurang A21 kali X1 dikurang A23 kali X3 dibagi dengan A22. Di mana nilai X1-nya, karena kita telah menghitungnya di langkah sebelumnya, kita tinggal mengambil dari X1 yang telah dihitung di iterasi ke-1. Dan X3-nya, karena kita belum hitung di iterasi ke-1, kita masih mengambil X3 dari nilai tebakan awal. Untuk menghitung X3, kita menggunakan persamaan ketiga, sama kita tinggal membaliknya. X3 sama dengan B3 dikurang A31 dikali X1 dikurang A32 dikali X2 dibagi dengan A33. Di mana nilai X1-nya, karena kita telah menghitungnya di iterasi ke-1, kita pakai. Dan nilai X2-nya, karena kita telah hitung juga di iterasi ke-1, kita langsung memakainya juga. Jadi prosesnya adalah pada iterasi ke-1, kita mengambil salah satu nilai variabel. Dalam contoh ini adalah X1. Tapi kita tidak harus mengambil X1. Bisa saja kita mengambil X2 duluan boleh. Atau X3 duluan boleh. Tidak masalah. Untuk iterasi kedua, kita melakukan proses yang sama dengan iterasi ke-1. Untuk mendapatkan nilai X1-nya, kita menggunakan nilai X2 yang telah kita hitung di iterasi ke-1 dan nilai X3 yang telah kita hitung di iterasi ke-1 juga. Untuk mendapatkan nilai X2-nya, X1-nya menggunakan X1 dari iterasi kedua dan X3-nya menggunakan nilai dari iterasi ke-1. Untuk nilai X3-nya, X1-nya menggunakan iterasi kedua, X2-nya menggunakan iterasi kedua karena dua-duanya telah kita hitung pada iterasi kedua. Proses iterasi ini diteruskan sampai tingkat error yang diinginkan. Contoh soal. Contoh pertama. Contoh ini kita diminta mencari nilai aproksimasi atau nilai pendekatan X1, X2, dan X3 dari sistem persamaan linear berikut ini. Sistem persamaan linearnya adalah yang contoh dari awal video ini. Dan kita diminta memakai nilai tebakan awal X1-nya 0, X2-nya 0, dan X3-nya 0. Error semu absolut yang dipakai adalah kurang dari 0,01. Pertama-tama kita mencek jaminan konvergensi, di mana diagonal utama harus dominan. Jaminan konvergensi ini kita telah cek di bagian awal video juga. Jadi ini cuma ditulis ulang. Jadi nilai 6 absolut 6-nya memang lebih besar daripada jumlah nilai koefisien dari X2 dan X3 untuk persamaan pertama. Persamaan kedua juga memenuhi, persamaan ketiga juga memenuhi. Jadi ada jaminan konvergensi di mana nilai absolut koefisien diagonal lebih besar dari jumlah nilai absolut koefisien non-diagonalnya. Lalu kita menulis kembali nilai tebakan awal kita. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0.
Bagian berikutnya kita menghitung nilai variabelnya. Pertama, kita tuliskan kembali sistem persamaan linear kita. Kita akan mencari nilai X1 dari persamaan pertama, nilai X2 dari persamaan kedua, nilai X3 dari persamaan ketiga. Oke, jadi dengan menggunakan aljabar, kita tahu bahwa X1 adalah sama dengan 23 dikurang X2 dikurang 3X3 dibagi dengan 6. Untuk X2-nya adalah 6 dikurang 2X1 dikurang 4X3 dibagi 8. X3-nya dari persamaan ketiga adalah 19 dikurang X1 dikurang 2X2 dibagi 9. Proses berikutnya, untuk memudahkan perhitungan, kita bisa menggunakan tabel, di mana tabelnya mempunyai kolom, ada yang NI namanya jumlah iterasi, lalu ada X1, X2, X3 nilai aproksimasinya, lalu ada error semu absolutnya untuk X1, error semu absolut untuk X2 dan X3. Langkah pertama kita tuliskan untuk iterasi ke 0 atau nilai tebakan awal. Nilai tebakan awal kita adalah untuk X1 adalah 0, untuk X2 0 dan X3 0. Lalu untuk nilai error semu absolutnya belum ada, sehingga kita kosongkan saja. Kita masuk ke iterasi ke-1. Untuk iterasi ke-1, kita tuliskan kembali nilai tebakan awal kita. X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0. Kemudian untuk menghitung nilai X1-nya, kita menggunakan X1 sama dengan 23 dikurang X2 dikurang 3X3 bagi 6. Di mana untuk iterasi ke-1 nilai X1 ini, X2-nya kita menggunakan nilai tebakan awal 0 dan X3-nya menggunakan nilai tebakan awalnya 0. Jadi X1 sama dengan 23 dikurang 0 dikurang 3 kali 0 dibagi 6. Hasilnya adalah 3,833333. Dan nilai ini kita pindahkan ke dalam tabel. Setelah menghitung nilai X1, kita menghitung nilai X2. X2 sama dengan 6 dikurang 2X1 dikurang 4X3 bagi 8. Di mana nilai X1-nya, karena kita telah hitung pada proses sebelumnya di iterasi ke-1, kita akan menggunakan X1 dari iterasi ke-1. Dan nilai X3-nya, karena kita belum hitung di iterasi ke-1, kita tetap menggunakan nilai tebakan awal yang 0. Jadi X2 sama dengan 6 dikurang 2 dikali 3,833333 dikurang 4 kali 0 dibagi 8. Hasilnya X2 sama dengan min 0,208333. Kita pindahkan juga nilainya ke dalam tabel. Berikutnya kita hitung nilai X3-nya untuk iterasi ke-1. X3 sama dengan 19 dikurang X1 dikurang X2 dibagi 9. Dan karena X1 dan X2-nya telah kita hitung di iterasi ke-1, kita tidak lagi menggunakan nilai tebakan awalnya. Kita langsung menggunakan nilai X1 dan X2 dari proses hitung di iterasi ke-1. Jadi X3 sama dengan 19 dikurang 3,833333 dikurang 2 dikali min 0,208333 dibagi dengan 9. Hasilnya X3 sama dengan 1,731481. Nilai ini kita juga pindahkan ke tabel. Berikutnya, setelah menghitung nilai X1, X2, dan X3-nya, kita akan gunakan X1, X2, X3 dari iterasi ke-1 dan X1, X2, X3 dari tebakan awal untuk menghitung nilai error semu absolutnya. Untuk nilai error semu absolut X1, kita hitung dengan dalam kurung absolut X1 dari iterasi ke-1 dikurang X1 dari nilai tebakan awal kita. Hasilnya adalah 3,833333. Kemudian error semu absolut X2-nya Anda bisa ikuti. Nilainya adalah 0,208333. Berikutnya kita menghitung nilai error semu absolut untuk X3, di mana
X3 untuk dari iterasi pertama dikurang dengan X3 dari tebakan awal dalam tanda absolut. Hasilnya adalah error semu absolut X3 adalah 1,731481. Karena ketiga nilai error semu absolutnya masih lebih besar dari 0,01, kita perlu meneruskan ke iterasi berikutnya atau iterasi kedua. Iterasi kedua, kita teruskan kembali nilai X1, X2, X3 yang kita dapat dari iterasi ke-1. Lalu kita menghitung nilai X1 untuk iterasi kedua. Nilai X2 dan X3-nya menggunakan nilai X2 dan X3 dari iterasi ke-1. Hasilnya X1 untuk iterasi kedua adalah 3,002315. Untuk X2-nya, kita menggunakan nilai X1 dari iterasi kedua karena kita telah hitung. Tetapi untuk X3-nya masih menggunakan dari iterasi ke-1. Hasilnya X2 untuk iterasi kedua adalah min 0,866319. X3-nya kita menggunakan X1 dari iterasi kedua dan X2 dari iterasi kedua. Karena kedua nilai ini telah kita dapatkan pada proses sebelumnya. Sehingga X3 untuk iterasi kedua adalah 1,970035. Berikutnya kita akan menghitung error semu absolutnya. Untuk yang X1 dapatnya 0,831018. Error semu absolut untuk X2 adalah X2 iterasi kedua dikurang X2 iterasi pertama dalam tanda absolut. Nilainya adalah 0,657986. Untuk nilai error semu absolut X3-nya adalah 0,238554. Silakan Anda hitung kembali. Dan karena ketiga nilai error semu absolutnya masih lebih besar dari 0,01, kita akan meneruskan lagi ke iterasi berikutnya. Untuk perhitungan iterasi ketiga dan seterusnya diberikan dalam bentuk tabel. Silakan Anda coba hitung sendiri untuk menambah pemahaman. Dan dari tabel kita tahu sesudah iterasi kelima, nilai error semu absolut untuk X1, X2, dan X3 ketiga-tiganya telah lebih kecil dari 0,01 dan kita dapatkan nilai aproksimasi X1-nya, X2-nya, dan X3-nya. Jadi kesimpulan untuk contoh pertama adalah untuk mencapai error semu absolut kurang sama dengan 0,01 menggunakan iterasi Gauss-Seidel itu dibutuhkan 5 iterasi di mana nilai aproksimasi X1-nya adalah 2,999826, aproksimasi X2-nya min 0,999831, aproksimasi X3-nya adalah 1,999981. Berikutnya diberikan hasil hitungan dari manual. Anda bisa mencoba menghitung soal ini menggunakan substitusi eliminasi, atau Anda bisa menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Hasil nilai eksak dari X1-nya adalah 3, nilai X2-nya, nilai eksaknya adalah min 1, dan nilai eksak dari X3-nya adalah 2. Kita masuk ke contoh kedua. Pada contoh kedua, kita masih diberikan sistem persamaan linear seperti contoh pertama, tetapi kita diminta menggunakan nilai tebakan awal yang berbeda. Nilai tebakan awal X1-nya pakai 8, nilai tebakan awal X2-nya 4, dan nilai tebakan awal X3-nya min 3. Error semu absolutnya masih sama, kurang sama dengan 0,01. Proses perhitungannya sama. Kita pertama mencek jaminan konvergensi. Telah kita lakukan di contoh pertama, sehingga kita tahu bahwa ada jaminan konvergensi. Lalu untuk mendapatkan nilai variabelnya, kita tinggal menggunakan persamaan 1 untuk X1, persamaan kedua untuk X2, dan persamaan ketiga untuk X3 dengan nilai tebakan awalnya X1 8, X2 4, dan X3 min 3. Dari proses perhitungannya yang telah ditabelkan, kita dapatkan bahwa setelah iterasi kelima, nilai error semu absolut untuk X1, X2, dan X3 ketiga-tiganya telah di bawah 0,01.
Dan kita dapatkan nilai aproksimasi X1, X2, dan X3-nya. Oke, nilai aproksimasi X1-nya adalah 2,999581. Aproksimasi X2-nya adalah min 0,9999611. Aproksimasi X3-nya adalah 1,999960. Kita masuk ke contoh ketiga. Pada contoh ketiga ini, kita diberikan sistem persamaan linear dengan 5 persamaan dan 5 variabel yang belum diketahui. X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan diminta menggunakan nilai tebakan awal semuanya 0. Langkah pertamanya, kita perlu mencek jaminan konvergensi, di mana diagonal utama harus dominan. Oke, kita tuliskan kembali sistem persamaan linear ini, 5 persamaan, 5 variabel. Langkah pertamanya adalah kita mencek koefisien yang paling besar untuk setiap persamaan. Untuk persamaan pertama, kalau Anda cek kembali, koefisien terbesarnya pada X1 3,2. Pada persamaan kedua, koefisien terbesarnya adalah 3,4 min 3,4 pada X3. Untuk persamaan ketiga adalah 1,9 untuk X2. Persamaan keempat 5,1 untuk S4. Dan untuk persamaan kelima, min 2,6 untuk X5-nya. Tapi, kalau kita lihat kembali bahwa ternyata nilai-nilai koefisien terbesar ini tidak berada di satu garis diagonal utamanya. Solusinya adalah kita perlu menggeser atau menukar posisi persamaan kedua dan persamaan ketiga agar diagonal utamanya mempunyai koefisien yang terbesar. Kita coba kita tukar. Oke. Ini adalah hasil penukaran posisi persamaan kedua dan persamaan ketiga dari sistem persamaan awalnya, sehingga kita mempunyai garis diagonal utama yang mempunyai koefisien besar. Langkah berikutnya, untuk cek jaminan konvergensi, kita mengecek setiap koefisien diagonal utamanya, nilai absolutnya harus lebih besar dari jumlah absolut koefisien non-diagonalnya. Misalnya untuk persamaan ke-1, absolut dari 3,2 itu lebih besar dari jumlah absolut 0,3 tambah absolut 0,5 ditambah absolut 1,1 ditambah absolut 0,7. Di mana untuk persamaan 1, kondisi ini memenuhi. Untuk persamaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, silakan Anda cek sendiri. Kelima-lima persamaan mempunyai kondisi diagonal utama yang dominan. Sehingga kita tahu ada jaminan konvergensi. Berikutnya, kita tuliskan kembali nilai tebakan awal kita. X1-nya 0, X2 0, X3 0, X4 0, dan X5 0. Dan untuk menghitung nilai variabelnya, kita menggunakan kelima persamaan dari sistem persamaan linearnya. Untuk menghitung nilai X1-nya, kita menggunakan persamaan pertama. Anda bisa lihat hasilnya adalah yang di kotak orange. Untuk X2-nya kita menggunakan persamaan kedua, persamaan ketiga untuk X3, persamaan keempat untuk X4, dan persamaan kelima untuk X5-nya. Kita akan menggunakan kelima perhitungan nilai variabel ini di dalam perhitungan iterasi Gauss-Seidel-nya. Oke, berikutnya juga sama. Perhitungan iterasi Gauss-Seidel-nya disajikan dalam bentuk tabel. Silakan Anda hitung juga sendiri untuk menambah pemahaman. Dan dari hasil perhitungan ini, setelah iterasi keempat, nilai error semua absolut untuk X1, X2, X3, X4, X5, kelima-limanya telah berada di bawah 0,01. Dan kita dapatkan nilai aproksimasi untuk X1, X2, X3, X4, dan X5-nya. Jadi untuk soal ketiga ini kesimpulannya adalah untuk mencapai nilai error semu absolut di bawah 0,01 kita membutuhkan 4 iterasi dan nilai aproksimasi X1-nya adalah 0,349801, aproksimasi X2 2,140199, X3-nya min 3,550409,
X4-nya 1,819914, aproksimasi X5 min 0,920171. Pada bagian terakhir, kita ada latihan soal. Soal pertama, kita diberikan sistem persamaan linear dengan 3 buah persamaan dan 3 variabel yang belum diketahui. 15x1 tambah 3x2 dikurang 2x3 sama dengan 85. 2x1 tambah 10x2 tambah x3 sama dengan 51. X1 dikurang 2x2 tambah 8x3 sama dengan 5. Anda bebas memilih nilai tebakan awal untuk perhitungan ini. Error semu absolutnya kurang sama dengan 0,01. Untuk soal nomor 2, sama, diberikan sistem persamaan linear, 3 persamaan dan 3 variabel. Bebas juga memilih nilai tebakan awal. Untuk soal ketiga, sistem persamaan linear, 3 persamaan, 3 variabel juga. Soal keempat juga sama, 3 persamaan, 3 variabel. Untuk soal nomor 5, Anda diminta mencari nilai aproksimasi X1, X2, X3, X4, dan X5 dari sistem persamaan linear, 5 persamaan, dan 5 variabel. Anda bebas memilih nilai tebakan awal. Error semu absolutnya kurang sama dengan 0,01. Silakan kerjakan 5 soal ini untuk menambah pemahaman. Terima kasih telah menyaksikan video Matemanesos yang ini. Sampai berjumpa di video Matemanesos yang lain.